Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvisa Smerni dengan NIM 20030150026 kelas PGC KRA. Salam olahraga. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi mengenai filsafat pendidikan jasmani dan olahraga. Nah, materi yang pertama yaitu pengertian. Secara etimologis, istilah filsafat berasal dari bahasa Arab yaitu falsafah dan dari bahasa Inggris filosofi. Kedua istilah tersebut berakar dari bahasa Yunani yaitu filosofia yang memiliki dua unsur kata yaitu filosofia dan sophia. Philein berarti cinta dan sophia berarti kebijaksanaan. Nah, jadi filsafat atau filosofia adalah cinta kebijaksanaan. Nah, materi beberapa filsuf merumuskan pengertian filsafat sebagai berikut. Yang pertama yaitu Plato. Filsafat adalah pengetahuan yang berminat untuk mencapai kebenaran yang asli. Yang kedua Aristoteles. Filsafat adalah ilmu atau pengetahuan yang meliputi kebenaran, yang di dalamnya terkandung ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika atau filsafat keindahan. Selanjutnya yaitu Al-Farabi. Filsafat adalah ilmu atau pengetahuan yang tentang alam maujud bagaimana hakikat sebenarnya. Selanjutnya yaitu René Descartes. Filsafat adalah kumpulan segala pengetahuan di mana alam, Tuhan dan manusia menjadi pokok penyelidikan. Yang selanjutnya itu Immanuel Kant. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menjadi pokok pangkal dari segala pengetahuan dan yang di dalamnya tercangkup masalah epistemologi atau filsafat pengetahuan yang menjawab persoalan apa yang dapat kita ketahui, masalah etika yang menjawab persoalan apa yang harus kita kerjakan, masalah ketuhanan atau keagamaan yang menjawab persoalan harapan kita dan masalah manusia. Nah, yang terakhir yaitu menurut Webster mendefinisikan filsafat sebagai love of wisdom dan sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki fakta, prinsip-prinsip, kenyataan, hakikat, dan kelakuan manusia. Ajaran filsafat yang telah mengisi dan tersimpan dalam kanasa ilmu. Yang pertama yaitu materialisme, yaitu berpendapat bahwa kenyataan yang sebenarnya adalah alam semesta badania. Aliran ini tidak mengakui adanya kenyataan spiritual. Aliran materialisme memiliki dua variasi yaitu materialisme dialektik dan materialisme humanistis. Selanjutnya yaitu idealisme yang berpendapat bahwa hakikat kenyataan dunia adalah ide yang sifatnya rohani atau inteligasi. Variasi aliran ini adalah idealisme subjektif dan idealisme objektif. Selanjutnya yaitu realisme. Aliran ini berpendapat bahwa dunia batin atau rohani dan dunia materi merupakan hakikat dan asli dan abadi. Yang terakhir yaitu pragmatisme, merupakan aliran paham dan filsafat yang tidak bersikap mutlak atau absolut, tidak doktriner, tetapi relatif tergantung kepada kemampuan manusia. Manfaat filsafat dalam kehidupan adalah yang pertama yaitu sebagai dasar dalam bertindak, kedua sebagai dasar dalam mengambil keputusan, ketiga untuk mengurangi salah paham dan konflik, yang terakhir yaitu untuk bersiap siaga menghadapi situasi dunia yang selalu berubah. Nah, pengertian pendidikan jasmani. Istilah pendidikan jasmani atau physical education berasal dari Amerika Serikat. Indonesia meminjam istilah itu untuk menyebutkan kegiatan yang bersifat mendidik dengan memanfaatkan kegiatan jasmani atau aktivitas fisik termasuk olahraga. Nah, hakikat pendidikan jasmani ada 4. Yang pertama itu
bagian yang tidak dapat dipisahkan dari usaha pendidikan. Kedua, program yang memperhatikan perkembangan individual. Ketiga, mengembangkan keseluruhan pribadi anak didik meliputi organik, neuromuskular, intelektual, dan emosional. Yang terakhir yaitu kegiatan jasmani yang melibatkan otot-otot besar. Nah, pengertian olahraga. Pengertian olahraga atau sport dalam Declaration on Sport yang dikeluarkan International Council of Sport and Physical Education, yaitu setiap aktivitas berupa permainan yang dilakukan dalam bentuk pertandingan melawan orang lain, unsur-unsur alam maupun diri sendiri. Ciri-ciri hakikat olahraga adalah yang pertama yaitu aktivitas fisik, yang kedua permainan, ketiga pertandingan atau kompetisi, yang terakhir yaitu fair play atau sportif. Filosofis pendidikan ada 4. Yang pertama yaitu pengertian filsafat. Filsafat merupakan seni berpikir. Oleh karena itu, filsafat olahraga merupakan perenungan akan keterlibatan manusia dalam aktivitas jasmani, mengkaji pendidikan jasmani atau olahraga, dan berbagai posisi pemikiran filsafat agar mendukung penjelasan dan pemahaman tentang sifat, nilai, tujuan, signifikansi, dan cukupan pendidikan jasmani dan olahraga, serta dapat memahami cakupan wilayah studi filsafat atau cabang filsafat atau ontologi, epistemologi, dan aksiologi, dan aplikasi kajiannya dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Nah, yang kedua yaitu filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan. Menurut filsafat pendidikan, progresivisme nilai berkembang terus karena adanya pengalaman-pengalaman baru atau individu dengan nilai yang telah disimpan dalam kebudayaan. Nah, yang ketiga yaitu esensialisme dan perennialisme. Esensialisme berpendapat bahwa pendidikan haruslah bertumpu pada nilai-nilai yang telah teruji ketangguhan dan kekuatannya sepanjang masa. Sedangkan menurut perennialisme berpendirian bahwa untuk mengembalikan keadaan kacau balau seperti sekarang ini, jalan yang harus ditempuh adalah kembali kepada prinsip-prinsip umum yang telah teruji. Nah, yang terakhir yaitu pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah suatu sistem yang memuat teori praktek pelaksanaan pendidikan yang berdiri di atas landasan dan dijiwai oleh filsafat bangsa yang bersangkutan, guna diabdikan kepada bangsa itu untuk merealisasikan cita-cita nasionalnya. Filsafat pendidikan nasional Indonesia adalah suatu sistem yang mengatur dan menentukan teori dan praktek pelaksanaan pendidikan yang berdiri di atas landasan dan diawali oleh filsafat hidup bangsa atau Pancasila yang diabdikan demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia dalam usaha merealisasikan cita-cita bangsa dan negara Indonesia. Materi selanjutnya yaitu kesenjangan antara teori dan praktek. Ada 2. Yang pertama yaitu para pakar olahraga pada dasarnya mengadaptasi pengalaman berbagai penelitian ilmu alam dan ilmu sosial. Dalam mengembangkan teori atau memecahkan masalah praktis, mereka cenderung memanfaatkan pengalaman empirik sebagai bahan baku penyusunan teori dan untuk mencapai kebenaran. Yang kedua yaitu berdasarkan pengalaman-pengalaman terdahulu dan transformasi berbagai bidang ilmu pengetahuan diharapkan dapat diperoleh manfaat yang besar dan dapat digunakan secara praktis, serta cocok untuk kemajuan dan perkembangan pendidikan jasmani dan olahraga. Bagian B yaitu tujuan. Tujuan pendidikan jasmani adalah pendidikan menyeluruh anak didik. Latihan berpusat
berpusat pada anak, yaitu anak didik diberikan masalah atau bentuk-bentuk latihan yang menarik untuk dipecahkan oleh setiap individu. Guru pendidikan jasmani yang pragmatis di dalam proses pembelajarannya berusaha untuk menciptakan program yang bervariasi, sehingga anak akan berkembang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Pada aktivitas olahraga, tujuannya adalah prestasi, sehingga setiap anak dituntut untuk menampilkan kerja motorik yang setinggi-tingginya guna untuk memenangkan pertandingan. Yang ketiga yaitu pemanduan bakat. Dalam pendidikan jasmani, pemanduan bakat dipakai untuk mengetahui entry behavior dalam menyusun program pembelajaran sehingga berguna dan cocok diterapkan di lingkungan tempat siswa tersebut belajar. Yang keempat yaitu bentuk latihan. Dalam bentuk latihan jasmani, bentuk latihannya tidak harus berbentuk pertandingan meskipun motif bertanding ada kalanya dapat dimanfaatkan. Yang terakhir yaitu motivasi. Dalam pendidikan jasmani, pengalaman olahragawan ternama dapat digunakan untuk memotivasi anak didik dan mengenalkan dunia olahraga yang kemungkinannya sebagai dunia mereka kelak. Nah, terima kasih, itulah tadi materi yang sempat saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.